Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin isu yang rasanya makin sering kita dengar ya, yaitu burnout. Betul, Tapi ini bukan cuma di kantor, justru lagi banyak dibicarain di kalangan guru dan siswa kita di Indonesia. iya, ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, ini kan jadi muncul pertanyaan ya, pendidikan yang bikin bahagia tuh kayak gimana sih sebenarnya? Pertanyaan bagus itu. Kita sering dengar cerita guru yang, aduh pusing banget sama tumpukan administrasi, bener nggak sih? Iya, banyak keluhan soal itu memang. Laporan, aplikasi ini itu. Nah, di sisi lain, siswanya juga ngerasa capek banget dikejar tugas. Terus tekanan nilai, ekspektasi yang kadang rasanya, duh berat banget gitu. Iya, betul. Kayak nggak ada nafasnya ya. Dampaknya kan serius ya ini. Stres, cemas, bahkan ya bisa jadi masalah kesehatan mental. Sangat mungkin. Jangka panjangnya ini yang perlu diwaspadai. Nah, jadi tujuan kita ngobrol kali ini ada 3 nih. Pertama, kita coba lihat dulu burnout guru sama siswa di sini tuh separah apa sih? Datanya gimana? Cerita di lapangan gimana? Oke, kita bedah realitanya dulu ya. Betul. Kedua, kita coba intip dikit nih, negara lain gimana ngadepin yang kayak gini? Ada yang bisa kita contek nggak? Atau malah jadi pelajaran, jangan kayak gini. Perspektif internasional ya, itu penting buat perbandingan. Iya. Nah, yang ketiga, ini paling penting nih, kita gali solusi. Yang konkret gitu, yang bisa diterapin sama sekolah, guru, siswa, orang tua juga, biar lingkungan belajarnya lebih sehat lah jiwa raga. Sip, solusi praktis yang aplikatif ya. Sama analisis solusinya. Oke, siap, kita bedah. Siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari kondisi di sini dulu ya, di Indonesia. Biar kita paham dulu nih masalahnya segede apa sih. Setuju. Konteks lokal itu penting. Data-data dari studi Kemendikbud atau LPMP beberapa waktu ini kan sering banget nyorot soal beban administrasi guru. Katanya berat banget ya. Iya, itu keluhan yang konsisten muncul. Laporan yang berlapis-lapis, terus aplikasi digital baru yang muncul terus, tapi kadang, pelatihannya kurang memadai gitu. Nah itu dia. Belum lagi kalau harus lapor ke sana kemari, padahal isinya mirip-mirip. Betul, jadi waktu mengajarnya malah bisa terganggu ya. Iya, kayak kita bayangin aja guru A gitu ya di kota besar, dia capek bukan cuma ngajar, tapi juga ngisi laporan online yang seabrek, yang kadang dia rasa nggak nyambung sama ngajarnya dia. Padahal di saat yang sama harus nyiapin ujian penting buat murid-muridnya. Wah, kebayang sih repotnya. Double burden ya jadinya. Terus kalau dari sisi siswa, gimana? Anak SMP, SMA gitu, keluhannya apa biasanya? Ya mirip-mirip lah tekanannya. PR yang rasanya nggak ada habisnya, tugas kelompok yang ita weekend, belum lagi les tambahan abis sekolah sampai malam. Iya ya. Ditambah lagi ya, itu tadi tekanan nilai bagus, ranking, kompetisi. Kayak siswa B gitu ya, kita bayangin pulang sekolah ngebut les, malah masih ngerjain tugas, weekend ada ekskul atau tugas kelompok lagi. Kapan istirahatnya coba? Nah, itu dia pertanyaannya. Waktu istirahat dan recovery-nya di mana? Dan penting buat kita paham nih, burnout ini kan bukan sekedar, aduh capek nih abis sekolah. Beda ya? Beda banget. Ini bukan capek fisik biasa. Istilah burnout itu kan lebih ke kondisi kelelahan emosional yang udah dalam banget. Oh, Terus muncul sikap sinis, atau kayak mati rasa gitu sama pekerjaan atau belajar. Ditambah perasaan kayak, aduh aku kok nggak bisa apa-apa lagi ya, nggak kompeten gitu. jadi dampaknya luas ya, nggak cuma fisik. Iya, sistemik banget. Fisik ya jelas, capek kronis, susah tidur itu sering. Tapi yang lebih bahaya tuh psikologisnya. Motivasi belajar mengajar bisa drop, rasa cemas berlebihan, bahkan gejala depresi. Itu, wah, risikonya nyata. Ngeri juga ya. Ada juga fenomena, mungkin kayak siswa B tadi. Saking fokusnya ngejar nilai, sampai dia nggak dengerin lagi sinyal dari badan sama mentalnya sendiri yang udah teriak minta tolong. Jadi kayak ngabaikan alarm gitu ya. Coba pakai angka ya. Ini ilustrasi aja sih. Bayangin ada survei kesejahteraan pendidik nasional. Oke? Mungkin hasilnya keluar tuh. Sekitar 60% guru ngerasa stres cukup sering atau malah sangat sering gara-gara urusan administrasi doang. Angka yang cukup tinggi ya kalau beneran segitu. Terus survei lain ke siswa di kota besar. Bisa jadi lebih dari setengahnya, katakanlah 55%, ngerasa tertekan banget sama tugas dan tuntutan akademik. Wow. Dan mungkin sepertiganya ngerasa, duh kapan ya aku punya waktu istirahat yang bener-bener cukup, kayaknya jarang banget. Iya ya. Angka ini mungkin kita karang ya, tapi kok rasanya relate gitu ya sama cerita-cerita yang kita dengar. Sangat mungkin.
Rasanya kok cocok ya dengan observasi di lapangan? Nah, oke. Setelah lihat kondisi kita yang kayak gitu, sekarang kita coba jalan-jalan sebentar yuk, lihat keluar gimana sih negara lain ngatasin isu yang mirip-mirip. Oke, studi banding nih ceritanya. Iya, siapa tahu ada contekan bagus atau malah rambu-rambu peringatan yang sering disebutkan Finlandia tuh. Ah iya, juara PISA dan well-being ya katanya. Nah, katanya fokus utama mereka emang di well-being, kesejahteraan. PR-nya dikit, belajarnya banyak pakai proyek bareng-bareng. Kolaboratif gitu ya. Iya, terus gurunya juga dilatih buat manajemen stres, ngerti psikologi anak, bahkan waktu istirahat sama refleksi, itu kayak udah masuk struktur sekolahnya. Menarik nggak tuh? Menarik banget sih kedengarannya ideal gitu ya. Tapi gimana? Ada tapinya nggak? Nah, ini pentingnya lihat gambaran utuh. Sistem Finlandia itu kan ditopang sama satu, investasi publik ke pendidikan yang gede banget. Dua, budaya masyarakatnya yang hormat banget sama guru. Oh iya bener. Tiga, beban administrasi gurunya emang sengaja dibuat minimalis. Nah, ini kan agak susah ya kalau mau di-copy paste langsung ke konteks kita yang mungkin sumber dayanya beda, budayanya beda. Iya juga ya. Jadi nggak bisa plek-plek-plek gitu. Nggak bisa. Terus kita lihat Jepang deh. Mereka punya program bagus tuh, namanya Lesson Study. Guru-guru kolaborasi buat ningkatin cara ngajar sambil mikirin kesejahteraan siswa juga. Oke, itu positifnya. Tapi, di sisi lain, budaya kompetisi di sana kan masih kenceng banget. Banyak siswa yang tetap ikut juku atau les tambahan itu habis sekolah. Oh, jadi tekanannya masih ada juga ya dari luar sekolah. Masih. Jadi, walau ada upaya perbaikan di sekolah, tekanan sosialnya itu masih jadi faktor. Wah, jadi di negara yang punya praktik bagus pun, tantangannya masih ada ya ternyata. Terus kalau Kanada gimana? Pernah dengar juga soal program kesehatan mental di sana? Ya, di Kanada, khususnya di beberapa provinsi kayak Ontario atau Quebec, mereka lumayan maju nih soal layanan konseling sama program kesehatan mental di sekolah. Oh iya? Kayak gimana tuh programnya? Ada pelatihan Social Emotional Learning atau SL. Itu intinya ngajarin keterampilan buat ngenalin, ngertiin, ngelola emosi, bangun hubungan sehat. Ini buat siswa dan guru. Wah, bagus dong. Siswa juga secara eksplisit diajarin cara ngadepin stres. Tapi ya itu, tantangannya diakses. Layanan di kota besar mungkin oke, tapi di desa atau daerah terpencil belum tentu sama. Ah, kesenjangan akses ya. Betul. Plus, biaya buat nyediain konselor profesional sama fasilitasnya kan nggak murah juga. Oke, oke. Jadi isu akses dan biaya di Kanada. Nah, kalau Korea Selatan, kita kan tahu ya tekanan pendidikannya gila-gilaan di sana. Nah, Korea Selatan ini contoh menarik justru, karena pemerintahnya nyoba intervensi langsung. Oh iya, ngapain mereka? Mereka bikin aturan buat ngatur jam buka Hagwon, itu loh, lembaga les swasta yang banyak banget di sana. Oh iya ya, Hagwon. Terus batasi tugas yang dikasih malam-malam, nyoba jamin hak istirahat siswa. Wah, niatnya bagus ya. Terus berhasil? Nah, ini dia tantangannya lagi. Tekanan sosial sama ekspektasi orang tua soal prestasi akademik itu udah ngakar kuat banget di sana. Jadi susah ya ngubahnya. Susah. Akibatnya, aturan pemerintah itu kadang di lapangan ya susah ditegakkan efektif. Banyak yang tetap cari jalan tikus buat belajar tambahan. Jadi dilema juga ya? Banget. Jadi dari semua contoh ini pelajarannya mungkin bukan ayo kita tiru Finlandia atau ayo kita tiru Korea, tapi lebih ke pahami prinsip dasarnya, lihat mana yang kira-kira paling cocok dan mungkin kita adaptasi sambil kita waspada juga sama potensi jebakan atau tantangan yang sama kayak mereka. Ini menarik banget sih. Jadi, oke, setelah kita ngintip kemana-mana tadi, apa nih petunjuk atau pelajaran yang paling relevan buat kita di Indonesia? Tentunya dengan penyesuaian ya. Mungkin yang pertama tadi yang paling sering disebut beban admin guru. Tepat. Itu kayaknya udah jadi lagu wajib ya keluhannya. Tapi kuncinya mungkin bukan sekedar kurangi admin, tapi bikin admin yang cerdas. Maksudnya gimana tuh, admin cerdas? Ya, digitalisasi itu bagus, tapi mesti user-friendly, gampang dipakai gitu loh. Terus pelatihannya juga harus benar. Jangan kayak guru A tadi, malah tambah stres gara-gara aplikasi baru yang ribet. Iya juga sih. Mungkin perlu dipikirin serius sistem pelaporan yang terpadu. Satu pintu aja gitu. Biar guru nggak buang-buang waktu ngisi formulir yang sama berkali-kali ke instansi yang beda-beda. Wah, setuju banget. Itu bisa jadi penghemat waktu luar biasa ya buat guru. Banget. Bisa jadi salah satu pengungkit terbesar biar guru punya waktu lebih buat fokus ke ngajar dan interaksi sama siswa. Oke, setuju soal admin. Nah, selain itu, gimana soal kapasitas guru sama siswanya sendiri buat ngelola stres? Tadi kan disebut SEL di Kanada tuh. Iya. Pelatihan soal kesejahteraan emosional ini krusial banget buat dua-duanya, guru dan siswa. Gimana bentuknya? Buat siswa,
SEL itu bisa diajarin secara terstruktur di kelas. Gimana sih caranya kenal emosi sendiri, gimana caranya berempati sama orang lain, gimana nyelesain konflik tanpa marah-marah. Keterampilan hidup ya jatuhnya. Betul. Nah, buat guru, perlu ada dukungan nyata. Pelatihan manajemen stres, teknik mindfulness atau kesadaran penuh, itu sama pentingnya self-care, ngerawat diri sendiri. Jangan sampai guru dituntut jadi superhero, tapi nggak dikasih perisai mentalnya. Bener banget, jangan cuma dituntut tapi nggak dibekali ya. Tepat. Terus soal jam sekolah sama beban belajar nih. Finlandia kan PR-nya dikit. Apa itu solusinya? Kita kurangin aja PR-nya. Mungkin bukan sesimpel itu ya. Bukan cuma soal PR sedikit, tapi soal keseimbangan. Keseimbangan gimana maksudnya? Jam sekolah yang lebih manusiawi mungkin. Ada jeda istirahat yang cukup antar pelajaran. Terus kurikulumnya jangan melulu dijejelin materi akademik terus-terusan. Kasih ruang buat yang lain gitu. Iya, kasih ruang yang signifikan buat seni, olahraga, kegiatan kreatif. Ini bukan ekstra atau tambahan loh, tapi bagian penting dari belajar yang utuh dan ya bikin senang juga gitu. Biar sekolah nggak kerasa kayak pabrik nilai doang. Setuju. Biar lebih berwarna ya sekolahnya. Nah terus kalau misalnya amit-amit nih, ada siswa yang udah terlanjur stres atau butuh dukungan, di sekolah mereka bisa kemana? Layanan konseling penting nggak sih? Penting banget. Idealnya ya, ada psikolog atau konselor sekolah yang permanen. Yang gampang ditemuin, yang kehadirannya tuh dirasain sama siswa. Bukan cuma ada namanya di papan struktur organisasi doang. Haha, iya bener. Yang beneran ada dan bisa diajak ngobrol ya. Betul, bisa juga ditambah workshop kesehatan mental rutin atau program peer support. Jadi kakak kelas dilatih buat jadi teman curhat yang suportif buat adik kelasnya. Wah, ide bagus tuh peer support. Tapi, ya itu tadi, ini semua perlu restu dari atas. Kebijakan pemerintahnya harus dukung, bikin aturan soal jam kerja guru yang wajar, ngawasin lembaga les biar nggak eksploitatif, dan yang paling penting ada anggaran khusus buat program kesejahteraan mental di sekolah. Dan jangan lupain peran orang tua ya. Kayaknya ekspektasi mereka ini sering jadi faktor gede juga. Wah, itu kunci banget. Keterlibatan orang tua itu penting. Perlu dibangun pemahaman bareng antara sekolah sama orang tua. Pemahaman soal apa nih? Ya soal bahwa kesejahteraan anak, mental dan fisik itu sama pentingnya, bahkan mungkin jadi fondasi ya buat prestasi akademiknya. Jangan dibenturin gitu loh. Jadi bukan milih antara sehat atau pinter, tapi dua-duanya penting. Tepat. Perlu ada dialog buat nentuin ekspektasi yang realistis. Jangan sampai orang tua sama sekolah malah lomba neken anak. Justru gimana caranya mereka bisa kerjasama dukung anak secara utuh. Iya. Ini nyambung juga sama menghindari budaya kompetisi yang terlalu ekstrim, yang cuma ngejar ranking. Itu kan sering banget bikin cemas. Betul. Termasuk juga soal les tambahan. Apakah emang perlu sebanyak itu? Atau jangan-jangan anak cuma butuh istirahat atau cara belajar lain yang lebih cocok buat dia? Jangan sampai les malah jadi beban waktu dan biaya. Oke. Jadi banyak banget ya lapisannya. Nah, kita udah bedah masalahnya, udah lihat contoh dari luar, udah identifikasi prinsip-prinsip adaptasinya. Sekarang, bagian paling dagingnya nih. Langkah praktisnya apa aja? Siapa harus ngapain? Kita mulai dari atas dulu deh, pemerintah sama dinas pendidikan. Oke, dari level kebijakan ya. Langkah pertama yang paling mendasar menurut saya sih, audit serius soal beban administrasi guru tadi. Ya, survei guru rutin. Tugas mana sih yang paling makan waktu, mana yang tumpang tindih, mana yang bisa disederhanain atau bahkan dihapus aja. Terus, ya itu tadi, bikin sistem pelaporan satu pintu yang efisien. Oke, audit dan sistem satu pintu. Terus apa lagi? Kedua, perlu ada kebijakan yang jelas soal jam kerja guru. Batas lembur, mungkin termasuk batasan ngasih PR biar siswa punya waktu istirahat cukup. Kebijakan jam kerja dan PR. Ketiga, ya anggaran dan program konkret buat kesehatan mental. Misalnya, terapkan SEL bertahap, rekrut atau latih konselor sekolah, gandeng komunitas atau NGO kesehatan mental. Jadi ada aksi nyatanya ya, bukan cuma wacana? Betul. Keempat, regulasi buat lembaga les tambahan. Bukan ngelarang ya, tapi diatur. Standar kualitasnya, jam operasionalnya yang wajar, transparansi biayanya. Mungkin bisa juga didorong alternatif bimbingan belajar di sekolah buat yang butuh, jadi gak semua harus lari ke haguan versi lokal gitu. Oke, itu dari level kebijakan makro. Sekarang kita turun nih ke level sekolah. Kepala sekolah, manajemen sekolah, bisa ngapain aja? Wah, banyak banget. Pertama, dari penjadwalan. Bisa nggak sih jadwalin ulang kurikulum atau tugas, biar beban ujian atau tugas gede nggak numpuk di satu minggu gitu? Disebar gitu ya bebannya? Iya. Atau mungkin coba hari bebas PR sesekali.
biar anak-anak bisa napas. Ide bagus tuh. Terus? Kedua, integrasiin aktivitas kesejahteraan ke rutinitas harian. Nggak usah muluk-muluk, sesi check-in emosi sebentar pagi-pagi, peregangan ringan antar pelajaran, atau mungkin 5 menit meditasi tenang sebelum pulang. Hal kecil, tapi kalau rutin, efeknya bisa lumayan. Wellness break kecil-kecil gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, kasih pelatihan yang benar-benar relevan buat guru. Manajemen stres, cara deteksi dini burnout di diri sendiri atau di siswa, komunikasi yang efektif. Sistem mentoring guru senior ke junior juga bisa ngebantu banget. Jadi saling dukung antar guru ya? Penting itu. Keempat, dan ini mungkin paling fundamental di level sekolah. Ciptakan budaya sekolah yang suportif. Hargai usaha dan proses belajar, jangan cuma hasil akhirnya doang. Dorong kolaborasi antar guru, bukan malah dikompetisiin. Jaga komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak. Oke, budaya sekolah yang positif ya. Nah, dari sekolah kita geser lagi ke individu. Para guru nih, di tengah tuntutan yang banyak tadi ya, apa yang bisa dilakuin? Mungkin kayak guru A tadi, langkah kecil apa sih yang bisa dia coba? Buat guru, yang pertama dan utama, self-care itu bukan barang mewah, tapi kebutuhan pokok. Harus dijadwalin. Dijadwalin gimana? Kayak bikin janji sama diri sendiri gitu. Iya, jadwalin waktu istirahat yang sakral, nggak boleh diganggu-gugat di luar jam kerja. Cari cara relaksasi yang cocok buat diri sendiri. Entah itu hobi, olahraga, atau sekedar jaga pola tidur yang benar. Kadang susah ya jaga pola tidur kalau kerjaan numpuk. Makanya, perlu belajar juga buat bilang tidak atau negosiasi kalau ada beban tambahan yang rasanya udah di luar batas. Kolaborasi sama temen guru juga penting banget. Bagi-bagi bahan ajar kek, tukeran tugas kalau memungkinkan, atau minimal saling curhat deh, saling nguatin. Jangan merasa sendirian ya. Betul. Guru A tadi mungkin langkah pertamanya ya coba ngobrol sama rekan guru yang dia percaya. Atau coba deh komunikasikan kendala soal aplikasi digital itu ke Kepsek. Siapa tahu ada solusi. Oke, self-care, kolaborasi, dan komunikasi ya kuncinya buat guru. Nah, terakhir nih, buat siswa dan orang tua. Kayak siswa B yang jadwalnya padat banget itu gimana? Buat siswa, belajar manajemen waktu itu penting. Tapi bukan berarti ngisi semua waktu kosong dengan kegiatan ya. Justru belajar milih prioritas dan berani ngisiin waktu buat istirahat atau hal yang dia suka. Jadi bukan cuma ngatur jadwal belajar, tapi juga jadwal istirahat. Iya dong, sama coba teknik belajar yang lebih efisien, jangan SKS terus. Nah, yang paling krusial buat siswa, berani ngomong kalau udah ngerasa nggak kuat. Stres itu wajar kok, bukan tanda kamu lemah. Nah, disinilah peran orang tua jadi penting banget ya. Vital. Jadi pendengar yang aman buat anak. Pas nanya kabar anak, jangan cuma nanya, nilai ulanganmu berapa? Tapi tanya, gimana perasaanmu hari ini? Ada yang seru, ada yang bikin kesel. Validasi perasaan mereka ya. Betul. Coba evaluasi bareng. Ekspektasi selama ini ketinggian nggak ya? Les tambahan ini beneran bantu atau malah bikin tambah capek? Dukung juga minat anak di luar akademik, olahraga, seni, musik. Itu bukan gangguan belajar, tapi bisa jadi obat stres yang ampuh. Jadi siswa B tadi mungkin bisa coba ngomong jujur ke ortunya ya soal capeknya. Iya, dan harapannya orang tuanya bisa nanggepin dengan empati, terus cari solusi bareng. Mungkin kurangin satu les, atau atur ulang targetnya biar lebih realistis. Kelihatan kan gimana semua ini nyambung? Solusi di satu level bisa bantu level yang lain. Sebuah ekosistem, sebuah keseimbangan, di mana proses ngajar dan belajar itu bisa jalan dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih. Betul. Di mana guru dan siswa itu sama-sama ngerasa dihargai, didengerin, dan punya ruang buat napas lah, buat refleksi, buat tumbuh jadi manusia seutuhnya. Tepat sekali. Dan penting diingat, perubahan ke arah sana itu bukan kerja semalam. Ini maraton, bukan sprint. Butuh proses ya. Butuh upaya kolektif yang konsisten. Dari semua lini, pemerintah dengan kebijakannya, sekolah dengan budayanya, guru dengan prakteknya di kelas, siswa dengan kesadarannya, dan orang tua dengan dukungannya. Ini bukan cuma soal bikin aturan baru di atas kertas. Tapi lebih ke Geser cara pandang kita bareng-bareng. Apa sih arti belajar yang sebenarnya? Apa sih arti sukses dalam pendidikan? Ini soal perubahan budaya dan praktik kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda, pendengar kami. Coba direnungkan ya, setelah dengerin obrolan kita ini, mungkin sambil ingat-ingat pengalaman sendiri atau orang di sekitar Anda. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang kira-kira bisa Anda mulai lakuin di lingkungan Anda. Entah sebagai guru, siswa, orang tua, atau sekedar anggota masyarakat peduli. Langkah kecil buat ikut dorong pendidikan yang lebih manusiawi, lebih membahagiakan ini. Iya, langkah kecil itu penting. Dan mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi buat direnungkan, buat Anda pribadi nih,
Apa sih sebenarnya makna sukses dalam pendidikan itu? Pertanyaan bagus untuk refleksi. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.